Ya teman-teman eksportir pemula atau calon eksportir pemula, kita bersyukur kali ini kita berbincang dengan CEO Citylink, Pak Dewa Rai, yang kebetulan kami lagi berjumpa sama-sama di Perth di Australia. Barusan ada penerbangan perdana Citylink dari Jakarta ke Perth tanggal 29 Juli lalu. Kita berbincang tentang strategic program. Apa kabar Pak Dewa Rai? Baik, Pak Handito. Ini kalau lihat Pak Dewa Rai ini cerah terus di wajahnya. CEO memang harus cerah begitu. Ya kalau kita bicara tentang the five arrow of strategy, ada 5 butir penting ya. Yang pertama adalah strategic objective, yang kedua adalah strateginya sendiri, yang ketiga adalah strategic program, yang keempat adalah strategic leadership, dan yang kelima adalah strategic branding. Jadi 5 butir strategi ini dimaksudkan tidak semata-mata untuk membuat perusahaan kita menang bersaing, tetapi menang bersaing yang keren gitu, yang kinclong kan gitu ya. Jadi nggak hanya menjalankan bisnis apa adanya saja. Jadi kita akan berbincang dengan Pak Dewa Rai, CEO dari Citylink. Pak Dewa Rai, kami suka nyebutnya Pak Deset. Kenapa disebut Deset itu, Pak? Jadi Deset itu sebenarnya adalah suatu istilah atau kode dari struktur organisasi di penerbangan. Oke. Jadi kalau CEO panggilannya DZ, terus kalau CFO itu panggilannya adalah DF. Oke. Kalau direktur niaga panggilannya adalah DM. Oh gitu. Itulah istilah-istilah. Iya, singkatan gitu ya. DN itu direktur niaga kan gitu. Tapi kalau A B C D E F G H I sampai terakhir Z lah, makanya namanya Z. Udah mentok. Ngomong-ngomong, sebelum di Citylink, Pak Dewa Rai ada di Garuda ya? Betul. Udah mulai kapan tuh? Ya, saya masuk Garuda sudah sejak tahun 1990. Jadi kurang lebih sudah 33 tahun saya mulai bekerja. Ini umur Garuda berapa? Umur Garuda kan 47 ya Pak. Wah, ya. Jadi udah lama. Saya masih kuliah di semester 4. Di mana itu waktu itu? Ya, saya kuliah di semester 4 di Denpasar. Dan waktu itu ada vakansi, ada bukaan di Indonesia, dan saya iseng-iseng melamar dan saya diterima. Jadi penugasan pertama di mana itu? Penugasan pertama tentunya di Bali, karena rekrutmen pertama saya di Bali selama kurang lebih 15 tahun. Nah, setelah tahun ke-15 saya dipromot ke Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat. Ya, jadi di sana sebagai sales manager di Kalimantan Barat di Pontianak. Selanjutnya kurang lebih 5 tahun saya dipromot menjadi general manager di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang, tahun berapa tuh di Kupang? Ya, di Kupang tahun 2009 sampai 2011. 2009. Ya, jadi kurang lebih 20 bulan saya ditugaskan di Kupang. Setelah itu assign di Seoul di Korea Selatan. Penugasan sebagai general manager di sana. Oh, jadi berapa lama tuh di Seoul? Nah, di Seoul kurang lebih 5 tahun. Lama juga ya. Setelah itu saya balik ke Indonesia ke Semarang. Semarang. Ya, jadi Semarang selama 20 bulan juga. 20 bulan. Oh, di Semarang 20 bulan. Setelah itu saya dipromot menjadi CEO di anak perusahaan Garuda Indonesia di Paris. Oh, jadi itu perusahaannya namanya Garuda Indonesia Holiday. Oh, oke. Di Paris. Ya, ya, dari sana terus kemana lagi? Dari sana di tahun ketiga saya bertugas di Garuda Indonesia Holiday Paris. Diminta juga untuk bertanggung jawab terhadap Garuda Indonesia secara keseluruhan di Eropa. Di Eropa. Yaitu di lokasinya berkantor di Amsterdam. Oke. Ya, sebagai regional CEO untuk Garuda Indonesia.
Tahun berapa tuh? Itu tahun 2020. 2020. Ya. Oke. Nah, jadi panjang tuh dari Bali, Kalimantan, terus ke Kupang, terus ke Korea tadi ya. Dari Korea balik ke Semarang, kemudian ke Paris, terus ke Belanda. Panjang ya perjalanan. Belum sampai yang sekarang nih. Jadi di Korea selama berapa bulan tadi Pak? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Oh, berarti mendalami itu K-pop atau drakor gitu? Ya, mau tidak mau ya. Karena kita yang namanya di marketing ya, kita harus mendalami seluruh aspek-aspek yang mendukung untuk meningkatkan performa daripada perusahaan. Salah satunya adalah bagaimana kita menyelami habit ataupun kebiasaan-kebiasaan daripada orang-orang Korea. Ada gunanya kok nanti dalam perjalanan untuk kemudian ya berbisnis dengan ini jualan tiket kepada teman-teman Korea gitu? Ya, pasti ada gunanya karena kalau sebuah peradaban, kalau kita mengikuti ya Pak Andi itu, artinya mereka merasa dihormati gitu. Ya, seperti ya aktivitas yang terkait dengan budaya-budaya di Korea. Itu anak-anak saya juga sekarang ini sangat-sangat Korean minded. Udah 5 tahun dia dari sana. Iya, tapi itu kan kalau kita bicara penerbangan kan ada penumpang dari Korea ke Indonesia, ada juga dari Indonesia ke Korea juga ya. Berarti kan yang dari Indonesia ke Korea pasti banyak yang karena mau nonton itu juga ya. betul. Jadi ada gunanya untuk pemasaran juga. Dari Korea, Pak Dewa ke mana? Ke Semarang. Ke Semarang. Jadi assign sebagai General Manager sana di Garuda Indonesia, perwakilan Semarang. Semarang. Ya. Berapa lama itu? Ya, 20 bulan di sana. 20 bulan. Iya. Dari Semarang? Ya, dari Semarang dipromot ke anak perusahaan Garuda, yaitu Garuda Indonesia Holiday France, itu di Paris, Prancis. Paris. Itu yang di-handle apa Pak di sana, Pak? Ya, mainly bisnis kita ada dua. Yang pertama adalah kita menjual paket-paket tour dari Eropa ke Indonesia. Yang kedua adalah kita memanage untuk leasing dari pesawat-pesawat Garuda dan Citylink. Oke, oh ya udah mulai bersentuhan dengan Citylink di sana ya. Betul. Itu sampai tahun berapa tuh? Sampai tahun 2020. Oh, sebelum pandemi atau setelah pas pandemi di mana itu? Ya, pas pandemi ada di Belanda. Oh, jadi Karena saya diminta juga untuk manage perwakilan Garuda Indonesia di wilayah Eropa, berkedudukan di Belanda. Oh, jadi pas pandemi di Belanda, tapi sebelumnya di Paris ya? Jangan-jangan waktu itu temu kami. Soalnya pas menjelang pandemi itu Pak, saya ini sama teman-teman dari industri coklat Indonesia berpameran di salon di coklat gitu. Ada pameran Salon di coklat yang besar di Paris, ada pavilion Indonesia tampil di sana dan gitu. Ternyata yang suka coklat nggak cuma kita, orang-orang dari mana-mana juga banyak suka coklat gitu ya. Dan ternyata produksi coklat juga ada dari mana-mana kan gitu ya. Betul. Saya sempat waktu itu ya karena juga dalam rangka untuk memahami bisnis coklat dengan lebih baik, sempat itu tuh kelilingan ke beberapa negara, dari Paris sempat ke Brussels. Kemudian ya kan ada ini ya coklat Belgia gitu kan, sempat ke Hamburg karena diundang sama konjen di Hamburg. Kemudian kami ke Swiss belajar tentang coklat juga di Swiss gitu. Baru balik ke Paris gitu kan gitu. Waktu itu duta besar Indonesia di sana itu yang siapa tuh ya yang keren itu yang di Paris zaman itu Panjaitan mungkin. Setelah itu Pak Tata. Iya, Pak Tata. Iya, Pak Tata. Iya, jadi Ya, keren. Bapak dan Ibu dubesnya keren gitu. Oke, jadi Pak Dewa dari Paris kemudian tadi ke Amsterdam. Amsterdam. Berapa lama di Amsterdam, Pak? Kurang lebih setahun. Setahun. Iya. Dari Amsterdam kemana lagi? Ya, dari Amsterdam saya di-assign kembali ke Indonesia, yaitu di Denpasar.
dan pasar. Sebagai regional CEO Garuda Indonesia mewilayahi Bali, Nusa Tenggara, berada Nusa Tenggara Timur. Iya. Dan kemudian ke Citylink mulai kapan tuh? Iya. Citylink mulai bulan Februari 2022. Oke, jadi teman-teman sekalian, perjalanan untuk menjadi CEO itu panjang, nggak ucuk-ucuk begitu saja. Ditempa di sana sini, dan tapi kalau kita perhatikan tadi ya, ada sesuatu yang kemudian ada benang merahnya tuh di mana-mana ada kaitan dengan sales, marketing gitu. Emang CEO itu perlu urusan sales marketing kuat ya Pak ya? Iya, pasti. Pasti. Jadi sales marketing ini adalah kalau boleh dibilang jantungnya sebuah perusahaan. Jadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sales dan marketing, saya yakin perusahaan kita tidak akan bisa maju. Walaupun bidang-bidang lainnya itu sangat penting juga, terkait dengan finance-nya, terkait dengan aspek operasional dan lain-lainnya. Nah ini sales dan marketing kemudian Pak Dewa Rai ada di banyak negara nih. Nah, ini buat kita calon-calon eksportir atau eksportir pemula menjadi penting. Kita selama ini memotret pasar, melihat mapping pasar internasional kan, melihat karakternya, lihat budayanya gitu ya. Dari tadi pertama di Korea tadi ya, Korea ke Paris ke Belanda gitu. Sebenarnya kalau Pak Dewa lihat seperti ini, apa sih bedanya konsumen di Asia dengan di Eropa atau sekarang kita lagi di Australia ini ya? Iya, betul. Jadi kalau saya melihatnya umumnya di negara-negara Asia, konsumen dalam melakukan perjalanan adalah lebih kepada lebih kepada activity yang menyangkut hal-hal yang praktis gitu. Jadi gitu ya. Contohnya ya, teman-teman warga Korea yang melakukan perjalanan ke Bali itu adalah yang mereka ingin lihat adalah tentunya yang pertama adalah pasti pantai. Yeah. Kedua adalah aktivitas lainnya. Sedangkan kalau wisatawan yang berasal dari Eropa itu lebih kepada culture. Ya, jadi culture terus hal-hal unik lainnya gitu. Jadi itu saya melihat ada bedanya antara market Korea dengan market Eropa. Nah, jadi itu pelajaran real tuh, pelajaran di lapangan yang didapat oleh Pak Dewa ketika bagaimana engage dengan customer di Korea, di Eropa yang berbeda-beda. Nah, ini membuat kita kemudian jadi perlu memahami juga ya, kalau katakan kita mau ekspor nih, mau ekspor ke Korea, mau ekspor ke Eropa, atau sekarang mau ekspor ke Australia. Soalnya Australia ini kan sebenarnya kita punya perjanjian kerjasama yang sangat penting itu IA-SEPA, itu Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement kan gitu ya. Beberapa waktu lalu kita sempat berbincang dengan Pak Dubes Indonesia di Canberra gitu. Bagaimana ini sebenarnya bisa menjadi motor buat kita. Tapi tentu saja itu harus menjadi sesuatu yang boleh dikatakan mendasari gitu. Tapi ujung-ujungnya kan harusnya tetap ketika berbisnis ya harus memahami pasarnya dan bagaimana meyakinkan pasarnya. Nah, banyak orang suka kalau kita bicara sales marketing, banyak orang suka mengartikan ini apalagi zamannya online gini perlu diskon, perlu promosi gitu. Pengalaman Pak Dewa sendiri kalau yang seperti itu lebih banyak yang kalau yang promosi diskon itu lebih suka orang Korea, orang Asia atau orang Australia atau orang Eropa gitu Pak, atau mungkin dari negara atau orang Indonesia jangan-jangan. Ya, saya kira promosi itu sangat penting, Pak. Jadi bagaimana kita mendeliver produk kita ya ke semakin banyak channel yang kita punya semakin bagus, karena mereka akan memahami produk kita. Nah, terkait dengan how to sell atau how the customer to buy itu adalah saat ini online itu sangat-sangat
booming ya Pak ya. Tapi ada memang karakter-karakter yang kita tidak bisa beli lewat online. Nah, terkait dengan ekspor, saya kira Bapak benar tadi bahwa untuk memahami atau untuk memilih komoditi-komoditi apa yang bisa diekspor ke suatu negara, kita memang perlu memahami bagaimana kondisi dari negara tersebut. Umpamanya contohnya adalah warga Korea maniak banget sama kopi, Pak. Kopi. Ya, jadi segala jenis kopi berasal dari semua negara ada di Korea. Oke. Dan yang paling unik di sana adalah kalau warga Korea habis makan, Pak, makan siang terutama ya, itu setelah makan siang di restoran, mereka pindah ke coffee shop. Pindah, bukan ngopi di situ, pindah ya. Jadi restoran di Korea itu tidak menjual kopi. Oh, jadi ada tempat khusus gitu. Iya, kalau yang menjual kopi adalah coffee shop. Jadi begitu selesai makan, pindah ke coffee shop untuk ngopi. Jadi coffee shop di Korea banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi memang sudah ada usaha-usaha dari pemerintah Indonesia dan pebisnis Indonesia untuk mengekspor biji kopi ke Korea. Pak, itu kalau kirim ke Korea dan sebagainya gitu, yang dikirim pakai pesawat banyak nggak, Pak? Yang dikirim ke pesawat tidak banyak sih, Pak. Karena itu kan sifatnya bahan-bahan komoditi-komoditi yang bisa tahan lama ya, Pak. Artinya bisa dikirim lewat laut. Tapi kalau sampel dan sebagainya biasanya itu pakai pesawat. Gitu, Pak. Iya. Selain sampel, kalau yang biasanya dikirim pakai pesawat, kalau untuk ke luar negeri yang lazim apa saja, Pak? Oke. Nah, kalau untuk ke luar negeri, saya kira yang paling besar itu adalah marine product, Pak. Oh, marine product. Karena Indonesia ini penghasil marine product yang sangat bagus, sangat tinggi kan, Pak. Seperti tuna fish dan marine product lainnya. Jadi itu adalah yang sangat-sangat mungkin dikirim dengan pesawat. Karena itu sifatnya kan sangat ini ya Pak ya, sangat mudah rusak dan sebagainya. Jadi memerlukan waktu yang sesingkat-singkatnya agar marine product ini bisa masih dalam kondisi fresh ada di negara itu. Ini termasuk yang itu ya, yang ikannya yang hidup ada juga ya? Yang hidup itu ikan segar, live fish itu tidak banyak sih komoditi. Oh, nggak banyak. Jadi yang sebagian besar adalah yang fresh fish yang dalam bentuk jadi fresh frozen. Enggak frozen. Terus? Jadi frozen itu kan terlalu padat ya ini. Jadi katakanlah tuna begitu ditangkap, dicek ya, kualitas dan sebagainya. Kalau dimasukkan ke box, styrofoam, dikasih es di sana. Setelah itu di negara Jepang itu itu dibuka langsung masuk pasar. Oh, jadi hitungan jam gitu saja ya. Kalau kayak kepiting gitu tuh gimana, Pak? Kepiting ada juga. Ada kepiting. Tapi tidak sebesar market untuk tuna fish. Itu yang umumnya yang diekspor. Nah, selain produk-produk marine produk itu ada juga fruit ya. Pertama itu manggis, itu yang sangat sangat potensial ya ekspornya dari Indonesia, terutama ke China ya. Manggis ya. Ya. Nah, ini kita berbincang tentang ini sudah mulai masuk ke ini ya. Bagaimana Citylink masuk ke kan kalau kita bicara tadi itu the 5 arrow of strategy, ada strategic program nih. Nah, tapi sebelum sampai strategic program yang lebih jauh, kita perlu nanya dulu nih ke Pak CEO-nya nih, Pak Desep. Sebenarnya Citylink itu akan jadi apa sih Pak nantinya ke depannya, Pak? Ya, baik. Sebelum saya menjawab ya pertanyaan Pak Andito, baik. Citylink seperti teman-teman ketahui bahwa adalah member dari Garuda Indonesia ya, salah satu subsidiaries dari Garuda Indonesia. Saat ini, tahun ini adalah tahun yang ke-11 kita beroperasi, jadi sejak tahun 2012. Nah, di tahun yang ke-11 ini, yang umur kami yang masih relatif muda, kami sudah bisa melayani kurang lebih
92 rute di domestik dan 6 rute di internasional. Dan seharinya kurang lebih kita menerbangkan atau frekuensi penerbangan kita sampai 250 penerbangan sehari. Sehari. Jadi kalau di rata-rata penumpangnya satu pesawat berapa Pak? Hitungnya 180 Pak. 180 ya. Jadi satu hari berapa penumpang itu bisa? Bisa sampai antara 30.000 sampai dengan 40.000 Pak. Oh, banyak juga. Nah itu sekarang Pak, itu memang apakah Citylink jadi menjadi kedepannya menjadi perusahaan penerbangan yang kayak apa Pak itu yang jadinya itu nanti apakah tetap akan seperti sekarang yang sebagai apa low cost carrier yang atau punya visi apa gitu Pak barangkali? Baik. Jadi mimpi kami adalah menjadi the best airline in Asia. Yang saat ini kami sudah ada di posisi ke-6 Pak. Oke. Jadi tahun ini kami ditapuk sebagai top 6 best low cost carrier in Asia. In Asia. By Skytrax. Jadi visi kami dan misi kami adalah itu ya menjadi the best. Dan dilihat dari strategic program yang Pak Andito sampaikan tadi bahwa selain bermain di domestik, kita juga ingin melebarkan sayap kita di kawasan regional. Saat ini kami sudah memiliki 6 sampai 7 rute tujuan internasional. Yang pertama adalah dari Jakarta ke Singapura, berikutnya Jakarta ke Kuala Lumpur, dan kami juga terbang dari Medan ke Kuala Lumpur, Medan ke Penang. Begitu juga dari Bali. Kita dari Bali ke Dili, Timor Leste, dan dari Bali ke Port Moresby di Papua Nugini. Dan terakhir, kita membuka kembali rute kita dari Bali ke Perth, itu daily sejak 19 Juli. Dan yang terakhir adalah yang saya bersama-sama Pak Andito membuka penerbangan dari Jakarta ke Perth yang starting tanggal 29 Juli. Sementara ini frekuensi kita 3 kali seminggu, yaitu hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Mimpi kita berikutnya adalah di program ini adalah kita akan membuka layanan penerbangan dari Medan ke Bangkok. Jadi itu adalah strategic program kita Pak. Kita akan expand ke regional. Oke, jadi akan sebentar lagi akan dari Medan ke Bangkok ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang ini penerbangan ke Medan juga penuh banget nih. Saya beberapa hari yang lalu terbang ke Medan, pesawatnya bolak-balik juga penuh. 2 minggu lalu pada saat ke bikin sama teman-teman ini Pak, teman-teman mahasiswa kita ke Singapura. Pulangnya tadinya mau lewat Batam, tapi ada teman yang harus pulang duluan. Saya nyari pesawat dadakan siang hari, masih untung masih ada Citylink malam-malam Pak. Meskipun tiketnya mahal banget tuh, di atas 5 juta itu. Tapi ya banget butuh ya nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan gini Pak, ini baik yang kemarin pengalaman di Medan maupun yang di Singapura, dan lihat pengalaman yang di Perth kemarin ya. Saya lihat, saya nggak sempat duduk karena nggak sempat nengok-nengok ke belakang banyak. Tapi saya lihat pesawatnya penuh banget gitu ya. Ya kelihatan dari bagasinya juga penuh banget gitu. Saya kebetulan dapat kursi nomor 2. Jadi lihat ke belakangnya ini nih agak jauh, dan saya menikmati perjalanan. Sepanjang perjalanan nggak jadi tidur saya, nggak jadi ke toilet juga karena saya ngetik tulisan artikel yang judulnya kemudian memberi inspirasi ini. Saya kasih judul Full A320. Ini ya, Airbus 320 ya. Itu pesawatnya penuh banget. Apa yang terjadi perusahaan ini penerbangan perdana kok penuh banget gitu? Ya, jadi sekali lagi aspek dari marketing itu sangat penting. Ya, salah satunya adalah promotion. Ya, jadi kita melakukan promotion yang sangat-sangat luas. Jadi kita semua target market kita lakukan promosi. Aspek lain dari marketing itu adalah tentunya pricing. Memang di awal-awal kita memberikan harga khusus untuk penerbangan perdana kita ini, sehingga
para konsumen kita, pelanggan kita tahu produk kita dan tahu bahwa kita sudah mulai memiliki penerbangan dari Jakarta ke Perth. Nah, itu mungkin Pak. Jadi dua yang kita sampaikan dari four key di dalam marketing itu adalah promotion and pricing. Nah, Pak, itu kalau bicara tentang promotionnya tadi, kan sekarang eranya era digital, banyak orang penumpang belanja online. Tetapi apakah di era seperti sekarang travel agent itu sudah nggak berfungsi atau masih tetap ada gunanya, Pak? Iya, yang pertama adalah tidak bisa kita pungkiri bahwa era digital ini sangat merubah pola ataupun perilaku daripada konsumen. Jadi para konsumen lebih memilih hal-hal yang praktis seperti membeli produk atau berbelanja di online. Itu juga kami di industri airlines. Saat ini yang menjadi supporting utama kita adalah online travel agent, Pak. Jadi yang bisa dibeli dari rumah dan sebagainya. Nah, fungsi tradisional travel agent, artinya travel agent yang ada saat ini yang masih tersebar di gedung-gedung itu tetap masih berfungsi, Pak. Jadi mereka memiliki captive market yang masih bisa mereka pertahankan, gitu. Walaupun persentasenya memang tidak sebesar online travel agent yang saat ini. Jadi mesti memang market kita itu adalah memilih online. Begitu juga dengan web kita, Pak. Dengan channel kita juga menjual tiket kita secara online, gitu, Pak. Gitu ya. Saya mau mendalami itu karena ini ada programnya Digital Export. Oke. Nah, jadi ini contoh bagus ya. Ini apalagi teman-teman sekalian yang kita sekarang sedang belajar menjadi eksportir dengan memanfaatkan digital ya. Ya memang jadi eksportir nggak bisa cuma ngantungin dari penjualan lewat marketplace, kan kecil toh ya. Tapi nggak apa-apa mulainya dari sono. Tapi nantinya kan harus ekspor yang dalam pakai kontaineran kan gitu. Tapi ternyata memasarkan produk melalui jalur online tuh nggak gampang juga ya. Nah ini coba kita lihat pengalaman dari Citylink-nya sendiri. Pak, bagaimana mempromosikannya? Oke, jualnya lewat online kan gitu. Tapi membuat supaya kan jagat rayanya dunia maya ini gede banget. Pengalaman Citylink boleh nggak Pak di-share pada teman-teman ini? Bagaimana mempromosikannya itu, Pak? Ya, baik. Yang pertama adalah tentunya kita memanfaatkan e-commerce. Iya. Pertama, yang kedua adalah memanfaatkan media sosial ya. Media sosial ya. Itu media sosial sangat kuat pengaruhnya karena itu adalah merupakan media yang sangat-sangat digemari oleh konsumen. Apa yang disampaikan lewat media sosial ketika katakan mempromosikan rute Jakarta Perth ini, kan banyak yang belum tahu tadinya gitu ya? Betul sekali. Yang pertama yang harus kita promosikan yang pertama adalah pasti produk kita, jadwal kita. Itu jadwal kita, terus apa saja yang didapat. Dan yang berikutnya adalah yang harus kita promote itu adalah daerah-daerah wisata di Perth. Jadi untuk bisa menggugah minat pelanggan untuk mencoba untuk datang ke Perth. Nah, itu yang berikutnya adalah tentunya kita memberikan atau mempublish gimmick-gimmick tertentu, Pak, untuk menggugah para konsumen ini untuk membuka website kita. Jadi banyak hal kita bikin reels, bikin KV ya, visual yang sangat menarik itu untuk biar bisa memperbanyak akses kita menuju ke konsumen. Nah itu kalau ngomong media sosial gitu, apakah ada advertising agency yang mengerjakan atau ada timnya dari internal kerjasama dengan advertising agency. Ada di supaya. Kita kerjasama. Tapi di tim internalnya ada juga. Pasti. Ada ya. Kita pasti ada. Iya, karena kan sekarang membutuhkan kecepatan gitu kan. Kecepatan, monitoring dan sebagainya. Gitu. Iya gitu. Ya. Nah ini kalau ngomong promosi, kalau ingat Citylink, ini kan saya ngomong ke strategic branding ya. Ada yang kemudian ini nih, kalau mendengar itu di pesawat suka senyum-senyum orang, pantun kan gitu. Pak Dewo masih ingat nggak pantunnya kemarin waktu mendarat ke sini? Aku sempat ngerekam itu kemarin itu mendarat di Perth gitu kan. Waktu terbang ada yang ada pantun khususnya.
sebenarnya apa sih yang mau kan sudah menjadi kayak sebenarnya trademark gitu. Jadi ingat Citylink, ingat pantunnya gitu. Betul. Boleh cerita nggak Pak bagaimana proses membuat pantunnya dan dulu awalnya barangkali kenapa kok pakai pantun? Ya. Oke, baik. Kita ingin menjadi sesuatu yang unik, Pak. Yang ini tidak dilakukan oleh airline yang lain. Jadi apa ya untuk membuat konsumen kita, pelanggan kita itu sedikit santai, terus ada hiburannya juga kalau kita membuat pantun. Dan itu adalah ciri khas dari Indonesia ya Pak, itu kita berpantun. Itu awal ide kita ya. Nah terus kita rembuh di bagian produksi, kira-kira bagaimana caranya membuat pantun-pantun yang jangkauannya sangat luas, terus bermacam-macam pantun kita bisa bikin. Akhirnya kita ini Pak, kita sewa sewa perusahaan, bukan perusahaan sih, konsultan lah, yang bisa memberikan tips-tips di dalam membuat pantun. Oh, jadi ada tukang pantunnya gitu. Tukang pantunnya. Tapi berkembang Pak. Jadi gini. Ada kalanya penumpang yang ada di pesawat itu, dia tulis pantun agar dibacakan, Pak. Oh iya, oh gitu ya. Oke, orang pesen lagu gitu. Iya, betul. Bacakan. Gitu. Jadi interaksi antara cabin crew kami dengan para pelanggan kita di pesawat itu jadi terjadi gitu. Jadi bisa membuat situasi yang rileks, yang nyaman, gitu, sehingga itu kami teruskan. Jadi teman-teman sekali. Iya betul, kalau ada yang hobi bikin pantun naik Citylink terus minta dibacain ya. Kita pasti punya engagement tertentu kan, bangga gitu loh pantun kita bicaranya kan. Tapi nah ini kan hal-hal yang terkait dengan bagaimana mengangkat ini ya, ya bagaimanapun produk Indonesia kan perlu kita bawa sampai ke mancanegara, dan hal-hal yang terkait dengan keindonesiaan itu kan nggak harus disampaikan dalam bahasa-bahasa yang kaku gitu, melalui pantun santai yang lucu-lucu, seneng gitu, orang suka senyum-senyum dengar. Oke. Nah ini tutup makanan yang saya bawa, ini banget ya, norak banget ya, saya bawa dari pesawat Citylink yang terbang dari Jakarta ke Perth. Juga di menu domestik, tapi buat saya menarik perhatian, namanya nasi kuning daging habang. Oke, ini dari mana nih habang ini? Oh ternyata ini ada khasnya nih habang. Tapi kita tanya dulu lah, langsung kita lanjutkan perbincangan kita ya dengan CEO Citylink, Pak Dewarai. Pak Dewarai, ini makanan-makanan gini kadang-kadang membuat kami ini kaget-kaget gitu, sama kayak pantun tadi. Iya. Nah, ini ada nasi kuning daging habang, ini dari mana itu Pak? Baik Pak Nito, jadi kita Citylink Indonesia menyediakan makanan khususnya adalah untuk rute-rute internasional kita. Jadi makanan yang kita sediakan adalah makanan khas Nusantara. Jadi kita memang mengangkat atau mempromosikan makanan-makanan yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah nasi kuning khas Habang. Nah ini adalah nasi kuning atau khas Habang, ini adalah berasal dari Banjarmasin. Jadi itu adalah kita onboardkan di dalam pesawat agar juga konsumen kita, pelanggan kita baik yang dari Indonesia maupun dari luar negeri itu bisa mengenal khasanah makanan Indonesia. Jadi itu Pak Andito. Jadi itu nanti menunya ganti-ganti gitu lah ya. Kan ini namanya juga low cost carrier, low cost airline gitu. Betul, ya. Jadi, betul. Makanan kan juga nggak boleh disediain macam-macam banyak-banyak, nanti nggak low cost lagi. Betul sekali. Bisa jadi nanti ganti-ganti dari daerah satu ke daerah lain gitu. Iya, jadi pada season ini kita mengangkat nasi kuning khas Habang, terus ada juga nasi goreng spesial, dan banyak menu-menu kita yang memang mengangkat kekayaan khasanah Nusantara
Dan di pesawat itu agar lebih simpel, di setiap pesawat kita onboardkan itu paling tidak ada 3 jenis makanan itu, Pak. Iya, pilihannya. Itu jadi itu, Pak. Nah, Iya. ini nyambung dengan ini ya, strategi program itu sangat erat juga dengan strategi branding. Jadi kalau ingat Citylink gitu lah, ingatnya pantun tadi, makanannya ada makanan khas Nusantara. Iya, gitu. betul. Nah, ini tapi orang kalau ingat dengan Citylink secara branding seringkali nggak mikirnya low cost airline itu ya. Saya kira sih persepsi masyarakat saat ini lebih kepada middle service, Pak. Iya. Padahal kita sebenarnya ada di kategori low cost. Enak itu kalau udah begitu. Padahal ada di kategori low cost, tapi dipersepsinya oleh publik Sebagai middle service. Iya. Ini kali ya, terpengaruh orang tuanya kali ya. Ya, betul. Jadi dari sisi safety, Pak, dari sisi maintenance program dan lain-lainnya, kita adalah sama persis dengan mother city kita, Pak, Garuda Indonesia. Karena MRO kita, maintenance, repair, itu kita di satu tempat, yaitu di anak perusahaan Garuda Maintenance Facility, Pak. Ya, Jadi gitu. ya, punya parent company yang brandingnya udah dapat kan gitu ya, dan juga Indonesia memang ini ya punya trademark khusus gitu ya. Pabrik melihatnya sebagai ya full service airline ya. Betul. Bisa dikatakan sebagai flag carrier. Flight carrier, ya, betul. Ini penting. Kalau kita bicara tentang program harus digabung juga dengan branding arah ke sana ya. Nah, coba kita tutup perbincangan kita kali ini dengan ini ya. Barangkali dari teman ada yang penasaran juga gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya mengelola perusahaan yang seperti ini, ngurusi airline itu, waduh, kira-kira udah kayak ngurusi apa ya? Yang soalnya diurusi banyak aspek ya. Ngurusi program-program yang banyak, makanya perlu cari yang strategik, yang mana yang paling penting, bukan berarti yang lain nggak penting gitu ya. Tapi nggak mudah memang. Pak, ngurusin ini timnya airline itu ada dibagi jadi berapa tim sih, Pak, kalau di penerbangan? Baik. Ya, sebelum saya jawab ya, Pak Andi, itu sebuah airlines itu adalah sebuah industri dengan high capital, high cost, dan high technology, Pak. Oh, high capital, high cost, high technology. Betul. Jadi itu adalah tentunya memerlukan capital, modal yang sangat tinggi. Dan ketepatan dan kecanggihan suatu pesawat itu tentunya yang bisa mengoperasikan adalah orang-orang yang memang benar-benar juga memiliki passion, Pak, di sana. Itu. Yang lain kalau kita didukung, kita bicara pramugari dan pramugara juga gitu ya. Itu perlu juga kemudian mendapat perhatian. Nah, ini kenapa saya nanya? Sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang bisnis zaman sekarang, memang kita sering kali gitu, maunya praktis mau cepet gitu. Kan nggak semua bisnis bisa begitu. Nggak semua bisnis hanya kepengennya pokoknya dipoles-poles selesai gitu. Kita beruntung hari ini kita berdiskusi dengan Pak Dewara, CEO Citylink yang punya pengalaman panjang puluhan tahun di Garuda Indonesia, yang mempunyai sebuah pemahaman yang utuh gitu, bahwa memang industri airline itu industri yang kompetitif gitu. Dan jangan lupa di tengah yang komplit itu manusia itu menjadi hal yang sangat penting akhirnya. Ya, pesawatnya harus beli terus, harus beli atau sewa terus yang baru-baru, teknologinya harus dikembangkan terus, tapi manusianya juga harus dikembangkan. Itu dibutuhkan latihan yang berkelanjutan. Sama juga menjadi eksportir juga begitu, nggak cukup hanya melihat pasar, mau jalan-jalan, harus belajar juga. Ya enggak, ini bukan mempromosikan sekolah ekspor, tetapi kita memang perlu terus dari waktu ke waktu mengembangkan diri kita. Bahkan kalau kita sebagai eksportir, belajar dari pengalaman Citylink tadi itu, bagaimana kemudian seorang CEO itu harus ngerti semuanya, ya kan? Tapi jangan lupa ada sales and marketing jadi sangat penting dari itu.
Ya, apapun bisnisnya kalau nggak ada penjualan, gimana? Mengembangkan bisnisnya kan begitu ya. Sama juga menjadi eksportir juga begitu. Kita harus ngerti banyak hal. Ajaran dari CEO Citylink hari ini tidak hanya mengajak kita untuk bagaimana kita bicara tentang strategi program, ini secara utuh kita mengelola perusahaan. Dan mudah-mudahan Citylink kita ini akan berhasil ya. Ada cita-cita menjadi the best airline low cost ya di Asia ya. di Asia. Ya. Mudah-mudahan tercapai. Amin Pak. Amin. Amin ya. Rakyat Indonesia pasti ingin dukung Citylink kita makin maju ya. Terima kasih. Meskipun Citylink itu low cost airline, tapi serasanya seperti middle service airline itu. Terima kasih Pak Andito. Terima Maju kasih. terus untuk Terima Citylink kasih. kita. Katanya kalau Citylink gini Pak ya. Citylink. Oke. Oke, makasih.